tawuran antar kelompok remaja terjadi di Jalan Dr. Saharjo, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Para remaja yang tidak diketahui dari mana asal-usulnya ini saling serang menggunakan berbagai jenis senjata tajam, benda tumpul, hingga kembang api. Aksi tawuran para remaja ini mengganggu pengendara yang melintas. Menurut keterangan warga, aksi tawuran di kawasan ini sering terjadi, terutama pada malam hari. Tahu ya, cuma 2 kelompok datang tuh, rame, nggak lama udah bubar gitu doang. Tapi sempat sebuah sajam dia? Ada bawa yang bawa. Senjatanya apa aja mungkin bang yang dibawa bang? Panjang tuh samurai, ada celurit yang panjang tuh bang. Cuma nggak ada yang bawa tembak, nggak ada. Warga berharap agar pihak kepolisian lebih gencar lagi melakukan patroli di jam-jam rawan, terutama pada malam hari. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Aksi tawuran antar kelompok pemuda kembali terjadi di wilayah Jakarta Barat. Tak hanya menggunakan senjata tajam, tawuran juga diwarnai dengan penyiraman air keras hingga membuat warga resah. Dua kelompok pemuda terlibat aksi saling serang di kawasan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Sejumlah pelaku terlihat membawa senjata tajam jenis celurit dan parang. Situasi sempat memanas saat kedua kelompok saling mendekat dan berusaha menyerang satu sama lain. Kelompok terdesak dan mundur, seorang pemuda terlihat menyiram air keras ke arah lawan. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, aksi tersebut membuat warga resah dan takut. Tahu itu anak mana itu? Biasa sih di sini tawuran sering. Sering pak ya? Sering kejadian tawuran. Orang bawa air keras. Nyiram gitu? Nyiram dia. Selain itu bawa apa lagi pak mereka pak? Ya bawa senjata tajam, celurit, panjang-panjang. Warga berharap patroli rutin terus dilakukan polisi guna mencegah aksi tawuran terulang kembali. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Diduga gagal menyalip truk saat di tikungan sebuah angkot yang mengangkut pelajar dan juga santri di Mandailing Natal, Sumatera Utara terjun dalam jurang sedalam 20 meter. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Angkot jurusan Panyambungan menuju Kayu Laut terjun ke jurang sedalam 20 meter di Jalan Lintas Medan, Padang, Desa Parambungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Angkot yang berisi para pelajar dan santri ini diduga melaju dengan kencang. Namun saat di tikungan, angkot gagal menyalip truk yang ada di depannya hingga pengemudi banting setir dan angkot masuk ke dalam jurang. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun sejumlah santri dan pengemudi angkot mengalami luka-luka dan kini telah dirawat di rumah sakit. Menurut salah seorang penumpang angkot, saat itu angkot berusaha memotong truk yang ada di depannya. Namun karena salah perhitungan, angkot hilang kendali menghindari kendaraan lain dari arah berlawanan. Langkap dia motor pusuk 2. Dabungnya 7 orang. Oh, enggak tertahannya berarti ya? Enggak. Hingga kini kasus kecelakaan masih dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Mandailing Natal. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Diduga mengantuk, truk angkut hebel tabrak trotoar terguling melintang ke seberang jalan, kemudian menimpa sedan di Jalan Raya Bekasi, Ujung Menteng, Jakarta Timur pada Rabu pagi. Akibat kecelakaan tersebut, lalu lintas dari dan menuju Jakarta macet total, kurang lebih 1 jam lamanya. Truk bermuatan hebel terguling dan menimpa mobil minibus di Jalan Raya Bekasi, Ujung Menteng, Jakarta Timur, Rabu pagi. Muatan hebel pun tumpah berantakan di jalan. Posisi truk yang melintang mengakibatkan kemacetan panjang di lokasi. Kecelakaan berawal saat truk yang melaju dari arah Pulau Gadung menuju Bekasi tiba-tiba menabrak trotoar dan terguling hingga menimpa mobil yang melaju dari arah sebaliknya. Penyebab kecelakaan diduga akibat sopir mengantuk. Nah, yang saya nggak sadarnya itu, saya ngantuk apa nggak sadar, ban depan kanan naik ke trotoar. Nah, terus saya banting karena posisi jalan oleng kayak gini, terus ban kanan jatuh lagi. Ke seberangnya. Ke sini.
Tidak ada korban, kasus kecelakaan ditangani Laka Lantas Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara mobil minibus tiba-tiba terbakar saat melaju di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pangkal Pinang. Api diduga akibat korsleting listrik pada mesin kendaraan. Izin melaporkan komandan, terjadi kebakaran di depan kantor Timah, tepatnya di depan toko Lopet. Kobaran api melalap sebuah mobil minibus di Jalan Jenderal Sudirman, Pangkal Pinang. Kebakaran ini membuat warga dan pengguna jalan panik. Mobil damkar bersama petugas yang tiba di lokasi berusaha memadamkan api. Api berhasil dipadamkan, namun kondisi bodi mobil sudah hangus terbakar. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun api diduga dari korsleting listrik pada kendaraan. Sebesar genggaman orang dewasa. Di bagian? Paling bawah, di bawah mesin. Di tengah? Di mesin, di bawah. Di bawah ya? Di bawah bumper. Oh, di bawah, siap. Saya nggak berani turun karena posisinya saya pertama bawa penumpang, kemudian saya takutnya meledak juga, Pak, karena itu kan ada BBM. Jadi yang ada di pikiran benak saya itu saya berusaha minta bantu ke 110. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian korban ditaksir ratusan juta rupiah. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pelarian Taufik Hidayat, pelaku penganiayaan dan juga penyekapan terhadap kekasihnya Yuvita Tri Rezeki berakhir. Pelaku berdalih menganiaya korban dalam kondisi tak sadar akibat pengaruh alkohol. Sempat buron, Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap Yuvita Tri Rezeki, kekasihnya, akhirnya berhasil ditangkap jajaran di Reskrimum Polda Jawa Barat Selasa malam. Tersangka ditangkap di rumah kerabatnya di Perumahan Gria Pesona, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Penangkapan ini mengakhiri pelarian tersangka. Kepada polisi, tersangka mengakui seluruh perbuatannya dan berdalih menganiaya korban dalam kondisi tak sadar akibat pengaruh alkohol. Untuk menyelidiki motif, polisi melibatkan ahli kejiwaan untuk mendalami kondisi psikologis tersangka karena perbuatan tersangka sangat sadis. Insya Allah besok kita akan teruskan lagi pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, termasuk juga melibatkan beberapa ahli kejiwaan supaya kita mempunyai data awal bagaimana kondisi kejiwaan tersangka. Karena apa yang dilakukan sebagaimana teman-teman ketahui, ini sesuatu yang tidak wajar. Penyekapan dan penyiksaan terhadap korban diketahui terjadi selama 3 tahun. Maret 2026, pelaku menyewa kamar indekos di wilayah Cilenyi, Kabupaten Bandung. Saat itu korban yang sudah terluka parah dipapah pelaku ke tempat indekos. Kepada penjaga kos, pelaku menyebut korban sebagai istrinya yang sedang sakit parah. Tolong nangis-nangis, minta diantar ke rumah sakit gitu kan, minta dibantuin diantar ke rumah sakit. Terus. Nah selama ke rumah sakit di perjalanan si korban itu nggak kelihatan wajahnya atau mana ditutup? Kalau pas berangkat dari kosan ke rumah sakit Ujung Berung ditutup, gak kelihatan wajahnya, cuman pas udah dibalut luka dari Ujung Berung, kepala bagian kepala dibalut, baru ketahuan wajahnya, baru tahu di rumah sakit Ujung Berung gitu. Kondisinya wajahnya memang sudah hancur gitu Pak ya? Itu udah memprihatinkan. Aksi keji pelaku terbongkar 12 Juni lalu saat pelaku menghubungi kakak korban dan menginformasikan bahwa korban dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kini keluarga korban berharap pelaku diganjar hukuman seberat-beratnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu usai ditangkap, pelaku membantah dituduh melakukan beberapa hal. Di antaranya pelaku tak mengakui tuduhan melukai mata dan bibir korban. Tanggung jawab, gitu tanggung jawab. Lain mana nepi ka bibir teh kunaon? Hah? Wah, banyak kota Wuhan. Sopot 1, 2 kali kan di Mana resinya? Penganiayaan oke nya?
Tapi mana baheula cenah rek ngancem babeh mana nya? Baheula nya. Bener tak? DC Adira mana teh baheula? Bener ke DC. Hah? Sampai akhirnya DC. Mikir naon kikituan teh? Misal karek ayeuna misal. Tahun lagi apa? 1 tahun tapi nggak gitu. Mikir naon mana teh? 3 tahun kan mana tuh nyokap teh? 1 tahun setengah. Kemana disiksain pas nyongkel panon kumaha? Nah, itu nyongkel panon mana? Hah? Saya tahu kunaon matana. Terus di kumaha? Kunaon? Pakai naon? Pakai leungeut. Polda Jabar masih terus mendalami kasus penyekapan dan juga penganiayaan berat terhadap seorang gadis muda di Kabupaten Bandung. Meski tersangka utama telah ditangkap, pihak kepolisian menyebut masih banyak fakta yang harus didalam sebelum menyampaikan hasil penyidikan. Tim gabungan Polda Jawa Barat mengembangkan kasus penyekapan dan juga penganiayaan berat yang diduga dialami seorang gadis muda selama bertahun-tahun. Untuk memaksimalkan pengungkapan kasus, Polda Jabar membentuk satuan tugas khusus yang melibatkan sejumlah direktorat dan juga satuan kerja. Polda Jabar masih mendalami motif pelaku, termasuk dugaan adanya pelecehan seksual yang dialami korban. Dan jadi pertanyaan tadi itulah yang sedang kami gali, sedang kami dalami, karena beberapa keterangan yang sangat minim dari korban, saksi ini masih belum ada kesesuaian. Ya, atas dasar ini kami sampaikan Sementara itu pihak keluarga korban mengapresiasi penangkapan Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan juga kekerasan terhadap Yuvita Tri Rizky. Pihak keluarga pun berharap tersangka dihukum seberat-beratnya dan menuntut keadilan terhadap kondisi korban yang mengalami cacat usai dianiaya korban. Sandi, kakak korban penyekapan dan juga penganiayaan, mengapresiasi kinerja polisi yang berhasil menangkap tersangka. Dirinya pun meminta tersangka dihukum berat dan menuntut keadilan terkait kondisi korban yang mengalami cacat hingga kebutaan akibat penganiayaan yang dilakukan tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pihak Polda Pesnewak izin kawargi Indonesia tekudunya izin ke kaut nama da kaut nangis masyarakat di kumaha ge bebas urang nyoka panonna ke radio urang bisa ningali atur nuhun. Assalamualaikum. Dari unggahan media sosial Erni 1.986, korban mengaku bersyukur pelaku akhirnya tertangkap. Pihak keluarga korban juga berharap pelaku menerima hukuman seberat-beratnya. Udah ditangkap nih si pelaku. Alhamdulillah senang sekali, terima kasih Pak Kapolda sudah membantu saya. Saya jadi lebih senang lagi, saya lagi bahagia lagi dan saya lagi tenang karena dia sudah tertangkap. Kita pengennya dia diapain tani? Hukumannya apa tak? Saya pengennya dia dihukum seberat mungkin, biar dia ngerasain apa yang saya rasain. Kita serahkan ya tanya ke pihak berwajib. Amin, ya Allah, semoga si pelaku dihukum seberat-beratnya, setimpal-timpalnya. Kalau bisa mata ganti mata, hidung ganti hidung, mulut ganti hidung. Dipikir hancur. Terima kasih. Kita tetap kuat ya. Semua warga Indonesia mendukung Pita, ngasih kekuatan buat Pita. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ini ayahnya nih. Mas, harapan Mas Irin gimana nih buat si pelaku? Ya hukumlah seberat-beratnya. Sebenarnya kan emang kita negara hukum ya kalau bisa seumur hidup aja. Sebab kan anak kita juga seumur hidup cacat. Iya. Pita berterima kasih ya kemarin Pak Dedi ya. Terima kasih Pak Dedi, Kapolda juga terima kasih Kapolda dan jajarannya yang udah dan kerja. jajarannya sudah bekerja sama biar orangnya ketangkap. Terima kasih sekali. Jadi salah satu tersangka utama dalam kasus korupsi MBG, Kejaksaan Agung tolak permohonan Justice kolaborator Sony Sonjaya
Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.